Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Harus ya. Kali ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang pada pembelajaran yang keempat. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman Indonesia serta sikap yang sesuai dengan semboyan negara. Nah, sebelum belajar dimulai, jangan lupa buku dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu dan awali dengan berdoa supaya apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari belajar dengan penuh semangat. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Bu Evi tanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian tahu arti keberagaman? Apakah kalian dapat menemukan keberagaman yang ada di kelas? Coba diskusikan tentang keberagaman, sehingga dalam diri kalian timbul kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Kalian juga akan mampu melihat perbedaan sebagai kekayaan. Coba simak berikut ini ya tentang kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keberagaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan tentang kekayaan Indonesia. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Keragaman yang ditemukan dalam bacaan adalah keragaman rumah adat, pakaian daerah, kebiasaan tempat tinggal, dan jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Pertanyaan yang kedua, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Sikap yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia adalah ketika masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai meski di tengah banyaknya perbedaan. Pertanyaan yang ketiga, apa semboyan negara Indonesia? Ya, tepat sekali. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang cobalah untuk berdiskusi bersama kelompokmu tentang beberapa hal berikut ini. Wawancarai teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Coba perhatikan contoh dari Bu Evi ya. Misalnya temanmu yang suka ikan lele ada 5 orang. Temanmu yang suka ikan patin ada 2 orang. Temanmu yang suka ikan tongkol ada 3 orang. Dari 10 orang temanku, ada 5 orang menyukai ikan lele, 2 orang menyukai ikan patin, dan 3 orang menyukai ikan tongkol. Meskipun memiliki kesukaan yang berbeda terhadap ikan, kelompokku tetap kompak mengerjakan tugas. Justru dengan keragaman tersebut membuat kelompokku semakin beragam. Menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala.
Menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Nah, apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di manakah kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Ibu Siti harus menuju ke arah kanan sesuai papan petunjuk arah. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Rambu larangan. Rambu larangan berhenti merupakan contoh rambu larangan. Rambu perintah. Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Nah, sekarang cobalah melengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Pertama, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Perintah yang kedua, untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan. Namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan mematuhi 5M protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.